Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidul Indra Ramadana dengan NPM 240810808010 Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS untuk mata kuliah Statistika Kependudukan dengan judul artikel Multivariable Flexible Modeling for Estimating Complete Smoothed Life Table for Subnational Population. Latar belakang dan masalah pada penelitian. Pada penelitian ini, dalam studi demografi dan kesehatan masyarakat, tabel kematian atau life table merupakan alat penting untuk menghitung angka harapan hidup dan menganalisis pola mortalitas penduduk. Namun data kematian yang tersedia pada tingkat wilayah kecil atau subnational population seringkali terbatas dan hanya disajikan dalam bentuk kelompok umur, bukan umur tunggal. Selain itu, pada populasi kecil, jumlah kematian pada beberapa kelompok umur sering sangat sedikit, sehingga menghasilkan fluktuasi yang besar dan estimasi mortalitas yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam memperoleh tabel kematian lengkap yang akurat untuk analisis demografi yang lebih rinci. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu menghasilkan tabel kematian yang halus dan reliable, meskipun data yang tersedia itu terbatas. Tujuan penelitian ini ada tiga. Yang pertama, mengembangkan metode statistik fleksibel untuk mengestimasi life table lengkap dari data mortalitas yang terbatas atau dikelompokkan. Kedua, mengevaluasi performa metode yang diajukan dibandingkan dengan pendekatan konvensional seperti Brush Relation Model dan Elan-Johnson Method. Yang ketiga, memungkinkan estimasi mortalitas yang andal dan stabil untuk populasi subnasional kecil dengan jumlah kematian yang terbatas. Kebaharuan metode. Inovasi utamanya itu adalah pendekatan multivariable fleksibel yang mengintegrasikan usia dan karakteristik populasi untuk pemodelan mortalitas yang lebih akurat. Lebih lengkapnya tuh, kebaharuan pada penelitian ini itu ada lima. Yang pertama tuh penggunaan flexible Gaussian model yang mengintegrasikan usia dan karakteristik populasi subnasional secara bersamaan. Yang kedua, pendekatan multivariabel untuk pemodelan mortalitas yang fleksibel dan adaptif terhadap variasi data. Yang ketiga, aplikasi restricted cubic splines untuk menangkap pola usia mortalitas non-linear secara halus dan kontinu. Yang keempat, mampu menghasilkan life table lengkap pada populasi kecil dengan data mortalitas yang terbatas. Dan yang terakhir, estimasi lebih stabil dibandingkan Brush Relation Model dan Elan-Johnson Method dengan fluktuasi acak yang lebih rendah. Metode statistik yang digunakan pada penelitian ini itu ada empat. Yang pertama itu Flexible Regression Model, yaitu digunakan untuk memodelkan jumlah kematian berdasarkan umur dengan asumsi bahwa jumlah kematian mengikuti distribusi Poisson. Yang kedua, Restricted Cubic Splines untuk memodelkan hubungan non-linear antara umur dan tingkat kematian. Yang ketiga, Life Table Analysis. Penggunaannya itu untuk menyusun tabel kematian lengkap. Dan yang terakhir itu Comparative Model Evaluation, yang mana kegunaannya itu untuk membandingkan metode yang dikembangkan dengan metode konvensional. Temuan utama pada penelitian ini itu ada enam. Yang pertama, flexible Poisson model mampu menghasilkan kurva mortalitas yang lebih halus dibandingkan metode tradisional. Kedua, estimasi mortalitas umur tunggal yang dihasilkan lebih stabil, terutama pada wilayah dengan populasi kecil. Yang ketiga, metode yang dikembangkan mampu mengurangi fluktuasi acak yang sering muncul pada kelompok umur tertentu. Keempat, nilai harapan hidup yang dihitung menggunakan metode baru lebih konsisten dengan pola mortalitas yang sebenarnya. Kelima, dibandingkan metode life table konvensional, pendekatan yang diusulkan menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Dan yang terakhir, model mampu memberikan estimasi yang baik, bahkan ketika data kematian yang tersedia itu dalam bentuk umur yang terbatas. Kesimpulan pada penelitian ini,
Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan multivariable flexible modeling berbasis Poisson regression dan restricted cubic splines merupakan metode yang efektif untuk membangun complete life table pada populasi wilayah yang kecil. Metode ini menghasilkan estimasi mortalitas yang lebih akurat, stabil, dan realistis dibandingkan pendekatan tradisional. Selain bermanfaat untuk analisis mortalitas dan perhitungan harapan hidup, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam berbagai aplikasi demografi, termasuk penyusunan indikator kesehatan masyarakat, serta sebagai komponen mortalitas dalam metode proyeksi penduduk berbasis kohort komponen. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.